Kawankirom.com, mari kita mendengarkan sandiwara radio mantra naga bumi. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Oh, tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Oh. Tidak! Kakak yang ada gini. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, kakak? Kakak. Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang bercinta. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab lawang itu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Nuh. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Sulistiawati sebagai Wilantika, Suryadin Tanjung sebagai Ki Tegar Wajah, Anangka sebagai Ki Warungga, Buan Nurhis Muryono sebagai Raden Pasupati, Chandra sebagai Ki Barang Sangan, dan Nasri Nurdin pengantar cerita. Wilantika dengan cepat membereskan semua sisa makanannya. Rangga Geni hanya tersenyum sambil menarik nafas, sedangkan Ki Tegar Wajah dan Ki Warungga berbicara tentang panen padi mereka yang berhasil. Tak lama kemudian, Wilantika telah selesai dengan pekerjaannya. Lalu dia mengajak Rangga Geni dan Ki Warungga pergi. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, dari jauh terdengar langkah dan ringgit yang mendekat. Ki Warungga, ada yang datang kemari. Agaknya mereka berkuda dan tidak sedikit. Apakah... Oh, mungkinkah Raden Pasupati datang kembali bersama dengan orang-orangnya? Mana mungkin yang datang? Bukankah mereka sudah pergi dari desa Nganyu? Kalau mereka yang datang, pasti dengan orang-orang yang lebih hebat lagi dari yang dulu. Lalu, kalau mereka yang datang, apa yang harus kita lakukan, Ayah? Aku takut, Ayah. Aku takut. Pasti mereka akan menyiksa para penduduk desa ini. Mereka pasti akan merampas hasil panen kita. Iya. Semoga saja bukan mereka yang datang. Mudah-mudahan orang-orang yang hanya lewat desa ini.
Mudah-mudahan saja hanya para pengembara yang nyasar ke desa ini. Kau sebaiknya bersembunyi, Wilantika. Hei, Ki Tegar Wajah, kemarilah kau. Oh, benar, mereka yang datang. Itu suara Raden Pasopati. Ayah, aku takut, Ayah. Mereka pasti datang hendak membunuh kita semua. Merusak orang-orang kampung ini, Ayah. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang, Ki? Apakah sebaiknya kita pergi saja dan meninggalkan tempat ini sebelum dia menyusul kita kemari? Tidak, Ki Warungga. Sebagai seorang kepala pedukuhan, aku tidak mungkin pergi atau menghindar. Aku tidak boleh meninggalkan tanggung jawabku. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Aku tidak boleh mengorbankan mereka semua hanya demi keselamatan diriku pribadi. Maafkan aku, Ki Tegar Wajah. Aku salah bicara. Ayo, keluarlah. Kita datangi mereka. Aku akan membantumu sebisaku. Ayah. Wilantika, kau pergilah. Narangga, bawalah Wilantika. Selamatkan dia. Aku yakin kali ini benar-benar akan terjadi pertumpahan darah di sini. Mungkin hanya kali ini aku minta pertolonganmu. Bawalah putriku. Bantulah dia. Jaga dirinya baik-baik. Maaf, Ki Tegar Wajah. Maaf, Paman. Aku lupa. Begini. Biarlah aku membawa dan menjaga Nimas Wilantika. Tapi tidak untuk membawanya pergi. Lalu, mau kau bawa kemana? Aku tidak ingin dia mendapat celaka, Namas. Dia harapanku satu-satunya. Dia tidak akan mendapat celaka. Aku akan menjaganya. Sekarang marilah kita temui Pasopati. Aku yakin, kalau aku pergi pun dia pasti akan mencariku dan Nimas Wilantika. Sementara itu banyak korban penduduk yang tidak berdosa. Ayolah, Paman. Tapi nak, Mas. Sudahlah, Paman. Kelak Paman akan tahu kenapa dia begitu dendam padaku. Aku yakin sekarang dia kemari pasti membawa orang yang paling jago dan bisa diandalkannya. Dan pasti dia mencariku. Apa maksudmu, Mas Rangga? Aku tidak mengerti. Nanti Paman akan mengerti. Sekarang ayolah kita keluar sebelum ada korban dan sebelum mereka membakar padi di cikar milik kita. Walaupun dalam keadaan bingung dan tak mengerti, akhirnya Ki Tegar Wajah mengikuti langkah Rangga Geni yang memimpin Wilantika jalan di muka. Mereka banyak sekali. Tak kurang dari 20 orang. Mereka orang-orang rimba persilatan. Lihatlah gaya mereka duduk di atas punggung kuda itu, Ki. Aku jadi takut. Ayah, aku takut, Ayah. Mereka menyeramkan. Tenanglah, Dimas. Paman Tegar Wajah, lihatlah. Di sana itu para penduduk mengepung tempat ini dengan senjata seadanya. Aku harap Paman dan Ki Warungga mengatur mereka. Janganlah menyerah, karena semuanya akan mati sia-sia. Orang-orang itu bukan lawan para penduduk desa ini. Mereka orang-orang kasar yang kejam. Selamat bertemu kembali, Ki Tegar Wajah. Putrimu semakin cantik saja. Apa kabarmu? Untuk apa kau kembali mengganggu kami lagi, Pasopati? Apakah tidak cukup ajaran yang didapatkan oleh keluargamu waktu itu? Kau jangan mengungkit hal itu lagi. Aku kali ini datang untuk menghancurkan desa ini dan semua isinya. Juga untuk membunuhmu bersama pemuda keparat itu. Tapi sebelum kalian mati, aku akan memperkosa anakmu di depan matamu. Kurang ajar, anak setan. Keluarlah kau dari sini. Jangan harap kami akan diam. Kalian akan berhadapan dengan penduduk desa Pedukuhan ini. Lihatlah di sekitarmu. Mereka tak akan ada artinya. Mereka akan mati. Mereka akan kami remukkan semuanya. Dan kau, Rangga, kau akan menerima pembalasanku. Aku akan menghancurkanmu sebagaimana kau menghancurkan keluargaku. Aku akan membalaskan semuanya. Kau, apakah benar yang dikatakannya itu, nak Mas? Rangga Geni tidak menjawab.
Mata laki-laki itu tiba-tiba mencorong tajam. Sekilas Ki Tegar Wajah melihat seperti ada kilat cahaya yang menyambar wajahnya. Paman Tegar Wajah, jagalah Nimas Wilantika dan suruh para penduduk itu menghindar. Biarlah semuanya aku tangani. Tapi Kakang, kok Jangan cemaskan aku. Semuanya harus diselesaikan hari ini juga. Kalau tidak, dia akan semakin merajalela. Dia datang untuk membalaskan dendamnya padaku atas kematian orang tuanya dan juga para anak buahnya. Nah, tinggallah di sini bersama ayah. Paman, jaga Nimas Wilantika. Ki Tegar Wajah, siapa anak Mas Rangga itu sebenarnya? Dia... Entahlah, selama ini dia hanyalah seorang pemuda yang lembut dan tidak banyak bicara. Dia adalah pemuda yang kita tolong dari sergapan harimau hutan itu. Tapi, apakah kita bermimpi? Ayah, ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Sekarang sebaiknya kita ikuti apa yang dikatakan oleh Kakang Rangga. Suruh orang-orang itu mundur, Ayah. Iya. Hei, kalian semua mundur! Jangan ikut campur! Mundur semuanya! Bagaimana dengan nak Mas Rangga? Bukankah dia butuh bantuan? Kita belum tahu siapa dia dan sampai di mana kemampuannya. Aku yakin tak sembarang orang mampu menghadapi musuh sebanyak itu. Apalagi mereka itu sepertinya dari kalangan pesilatan dan pembunuh bayaran. Orang di samping Raden Pasupati itu agaknya guru dari sebuah padepokan, atau paling tidak tokoh dari rimba hitam. Entahlah, aku pun tidak tahu. Aku jadi bingung. Entah mengapa aku jadi ingin menuruti apa yang dikatakan oleh anak itu. Ki, tadi aku melihat kelihatan tajam dari matanya menyambar mataku. Ada yang aneh pada anak itu. Ayah, apakah tak ada cara lain untuk membantu Kakang Rangga? Aku takut dia mendapat celaka, Ayah. Musuhnya banyak sekali. Pasopati itu orang kejam dan jahat. Selama ini dia menyiksa Kakang Rangga. Dia memukuli Kakang Rangga. Sekarang mana mungkin Kakang Rangga menghadapi mereka seorang diri, Ayah? Bukankah tadi kau yang menyuruhku mengikuti apa yang dikatakan oleh Nak Mas Rangga, agar menarik dan menyuruh orang itu menyingkir? Sekarang setelah mereka mundur, kenapa kau malah cemas? Lalu bagaimana ini, Ki? Apakah kita akan biarkan Nak Mas menjadi tumbal? Dia akan mati sia-sia. Kita bantu dia. Kita ke sana. Ayah, jangan, Ayah. Ayah di sini saja. Ki Tegar Wajah menarik nafas panjang. Dia memandang pada putri, lalu mengarah kepada Rangga Geni yang kini sudah berada di antara orang-orang Pasupati. Pasopati, saat itu aku mencarimu, mencari kau dan dukun ini, tapi kalian menghilang. Dan sekarang kembali lagi dengan orang-orang ini. Aku yakin mereka pasti pesilat bayaran. Kau telah berhutang banyak nyawa padaku. Kau telah membunuh Ramandaku dan orang-orangnya. Kini aku akan membunuhmu dan semua penduduk pedukuhan ini. Mereka telah melindungi dan menolongmu. Kau akan mati hari ini. Mereka akan membunuhmu dan menyiksamu, Rangga. Turunlah dari kuda kalian. Lakukanlah apa yang kalian mau. Ayo, turunlah. Cerita dari Raden Pasupati. Kedengarannya kau seperti raksasa yang memiliki 10 pasang mata dan tangan serta kaki. Tak tahu, kau hanya seorang pemuda yang bodoh dan lembut. Kau ini cocoknya menjadi seorang tukang masak, menjadi penjaga keraton. Bagus sekali kalau kau beranggapan seperti itu. Mungkin aku bisa mengatakan bahwa kau cocok sekali untuk menjaga sebuah kebun binatang, karena wajahmu yang keras dan kasar begitu. Orang ajar.
Kau belum mengenalku, anak setan. Kita memang belum saling berkenalan. Kita hanya bertemu di sini. Dan Pasupati dengan pengecut memperkenalkan kita. Sayang sekali kau mau jadi budak pangeran pengecut itu. Orang ajar. Jaga mulut. Kalau kau ingin selamat. Kau terlalu kasar, Kisanak. Turunlah. Kalau kau ingin menangkapku untuk Pasupati. Kurasa kau dibayar mahal untuk menangkap. Ibarang sangat. Sudah, bunuh dia. Tangkap dan seret dia di depan para penduduk pedukuhan ini. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri, Pasupati? Aku yakin kau memang tidak memiliki kemampuan. Oh, jangan terlalu kurang ajar. Sekarang kau menyerah. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau akan kubunuh setelah kusiksa di sini. Dan perempuan itu akan kuperkosa di hadapanmu serta orang tua. Karena aku yakin dia pasti mencintaimu. Ayo, menyerahlah. Ayo, berikan tanganmu untuk kuikat. Ayolah. Kau dibayar untuk membunuhku. Kau tentulah seorang pesilat ulu. Tapi kenapa kau berlaku seperti perempuan? Melakukan penawaran segala. Kalau kau sanggup mengikat tanganku, kenapa tidak kau lakukan saja sendiri? Atau kau ajaklah anak buahmu untuk menangkapku? Kurang ajar. Ki Barang Sangun dengan cepat turun dari kudanya sambil menyerang ke arah Rangga Geni. Rangga Geni mengelak dengan memiringkan tubuhnya. Ki Barang Sangun merasa gagal dengan serangan pertama, kembali memutar tubuhnya. Gerakannya kini lebih cepat lagi. Jangan terlalu memandang enteng orang lain, Kisanak. Saudara-saudara, bagaimana bisa selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Untuk mengetahuinya, ikutilah mantra naga bumi ini pada seri berikutnya, hanya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.